Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Seperti yang telah dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ingin para pemainnya di Inter dapat mengekspresikan 5 hal selama dia memimpin tim, yaitu dialog, kontinuitas, fleksibilitas, kebebasan, dan agresi. Ini adalah filosofi yang sama yang dia terapkan saat memimpin Lazio selama 5 tahun terakhir, dan dia mengubah mereka menjadi klub yang jauh lebih sukses dan lebih tangguh. Inzaghi akan terus menggunakan sistem 3-5-2 dengan bek sayap yang digunakan Antonio Conte di Inter sebelum dia dan yang dia gunakan di Lazio. Ini berarti bahwa kontinuitas yang dia bicarakan seharusnya mudah bagi para pemain karena sistemnya bukanlah hal baru. Simone Inzaghi berharap untuk mendapatkan setidaknya 2 pemain baru sebelum pelatihan pramusim yang secara resmi digelar pada 8 Juli ini. Seperti yang telah dilaporkan oleh Tuttosport bahwa mantan juru taktik Lazio itu tidak ingin manuver transfer klub di musim panas ini terlalu berlarut-larut, karena ia benar-benar serius dalam mempersiapkan skuadnya untuk mempertahankan gelar Liga Nerazzurri di musim depan. Dengan kepergian Achraf Hakimi berarti Inter sekarang dapat mulai fokus pada pencarian penggantinya untuk posisi bek sayap kanan. Selain sisi kanan, Inter juga memprioritaskan untuk memperkuat posisi bek sayap kiri setelah kepergian Ashley Young, dan Inzaghi ingin kedua posisi tersebut harus sudah lengkap dalam beberapa hari ke depan. Untuk bek sayap kanan, nama Hector Bellerin adalah yang paling mungkin untuk direkrut, dan Marcos Alonso dari Chelsea tetap menjadi favorit untuk mengisi sisi kiri. Fiorentina dikabarkan tengah bersiap untuk mengajukan tawaran peminjaman Stefano Sensi ke Inter Milan. Seperti yang dilaporkan oleh La Nazione, La Viola sudah tidak bisa menahan kekaguman mereka pada mantan gelandang Sassuolo itu dan ingin segera melakukan negosiasi dengan Nerazzurri agar bisa membawanya ke Artemio Franchi. Fiorentina bahkan siap menyertakan klausul kewajiban penebusan seharga 13 juta euro di akhir masa peminjaman Sensi. Namun kecil kemungkinan Inter bakal menyetujui tawaran tersebut karena sebelumnya mereka menebus Sensi seharga 20 juta euro dari Sassuolo pada tahun 2020. Namun tetap ada kemungkinan kesepakatan akan dicapai mengingat Inter saat ini mengalami masalah finansial. Selain itu, kondisi fisik Sensi yang rentan cedera juga bisa menjadi pertimbangan manajemen Inter untuk tidak menuntut harga lebih ke Fiorentina. Manajemen Benfica dikabarkan sudah siap untuk mengajukan tawaran sebesar 7,5 juta euro kepada Inter Milan untuk memboyong Joao Mario. Kabar tersebut diklaim oleh pakar bursa transfer dari Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio bahwa Benfica sekarang menjadi klub yang paling dekat dengan perekrutan gelandang berusia 28 tahun Joao Mario. Sebelumnya Mario telah menghabiskan masa peminjamannya dengan rival sekota Benfica, yakni Sporting CP, dan bertekad untuk mengikatnya secara permanen. Namun negosiasinya dengan Inter soal biaya penebusan sang pemain terhenti karena mereka enggan untuk memenuhi permintaan harga dari Inter. Apalagi Inter tidak terikat klausul untuk mencegah Joao Mario bergabung dengan klub-klub rival Sporting di Portugal termasuk Benfica. Yang ada hanyalah berupa perjanjian informal atau tidak resmi dan sifatnya tidak mengikat. Inter juga secara serius mempertimbangkan untuk mendatangkan bek kanan Belanda Denzel Dumfries
sebagai pengganti Achraf Hakimi. Seperti yang telah dilaporkan oleh Calcio Mercato, Denzel Dumfries telah menjadi target utama Inter untuk mengisi peran bek sayap kanan skuad Nerazzurri musim depan. Meskipun berbagai laporan sebelumnya menyatakan bahwa pemain tersebut tidak mungkin bergabung dengan Inter karena harganya yang sulit untuk dipenuhi klub, serta potensi adanya tawaran yang jauh lebih baik dari para peminat lain. Inter kemungkinan akan mengadakan pembicaraan dengan klubnya PSV Eindhoven dan rombongan agen pemain untuk melihat apakah kesepakatan dapat dicapai. Diyakini bahwa PSV Eindhoven mematok harga Dumfries sekitar 20 juta euro atau lebih banyak daripada penilaian Inter. Angka tersebut tentunya bisa naik jika nantinya terjadi perang penawaran. Rusia mungkin menjadi kompetisi berikutnya yang siap dicicipi sayap Inter Dalbert. Laporan dari AFC-Internews.it mengabarkan jika Dalbert saat ini tengah didekati CSKA Moskow yang sudah menghubungi agennya untuk meminta informasi. Dalbert sendiri baru saja melewati masa peminjaman yang kurang menggembirakan bersama Stade Rennais, di mana ia total tampil 18 laga dengan 603 menit bermain saja. Inter sendiri mematok bandrol 7 hingga 8 juta euro untuk pemain 27 tahun ini yang juga memiliki peminat di La Liga. Usai dipinjamkan selama beberapa waktu terakhir, Inter berharap kali ini Dalbert bisa dilepas permanen. Meski mendapat tawaran dari sejumlah klub lain, kiper Lonut Radu bersikukuh untuk tetap bertahan di Inter Milan. Radu bahkan berambisi memperjuangkan tempatnya di skuad pelatih Simone Inzaghi musim depan. Seperti yang telah dilaporkan oleh AFC-Internews, penjaga gawang asal Rumania itu lebih memilih bertahan di klub dan berusaha untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak daripada mengambil peluang untuk pindah ke klub lain. Pada musim lalu, Radu merupakan kiper pilihan kedua Inter, namun sekarang perannya belum jelas setelah bergabungnya Alex Kordas dari Crotone. Di sisi lain, Inter tidak memandang Radu sebagai calon pewaris jangka panjang Samir Handanovic yang saat ini berusia 36 tahun. Oleh karena itu, manajemen klub tetap akan mendorong Radu pergi demi memberi ruang kepada kiper baru untuk mengisi kiper kedua yang nantinya juga bisa menggantikan peran Handanovic sebagai kiper utama klub di masa depan. Berbagai macam perusahaan besar di Cina siap untuk menyelamatkan Suning Group jika keuangan mereka terus memburuk. Seperti yang telah dilaporkan oleh outlet media keuangan Amerika Bloomberg, beberapa perusahaan siap dan dengan senang hati membantu grup Suning tetap mengendalikan Inter dan komitmen bisnis lainnya di sana. Suning baru saja meminta penundaan pembayaran utang sebesar 656 juta US dollar dan permintaan telah dikabulkan. Pandemi virus corona jelas berdampak besar pada Inter, di mana Suning mengumpulkan uang dari dana transfer dan memotong gaji pemain Inter. Perusahaan yang siap membantu termasuk Alibaba, Haier, Xiaomi, Midea, TCL Technology, dan Yuyui. Semua perusahaan ini menjual produk mereka melalui rangkaian pusat perbelanjaan Suning di Cina. Jadi mereka harus membantu menjaga perusahaan tetap bertahan. Serie A telah memutuskan untuk tidak menggunakan lagi sistem penjadwalan yang telah digunakan selama ini dan akan mengadopsi sistem Liga Primer Inggris. Seperti yang telah dijelaskan oleh La Gazzetta dello Sport, sistem yang lama hanya menjadwalkan 19 laga putaran pertama dan kemudian hanya menggunakan jadwal yang sama lagi untuk putaran kedua musim. Sistem ini tidak akan lagi berlaku untuk musim 2021-2022. Di musim baru nanti, semua 38 giornata akan diputuskan sekaligus dan jadwal pertandingan tidak akan mengikuti pola tertentu. Di masa lalu, jika Inter melawan Torino pada matchday pertama,
Nerazzurri akan tahu bahwa Torino akan menjadi lawan mereka untuk pertandingan pertama setelah jeda musim dingin. Sekarang, itu akan lebih acak. Harus ada jarak setidaknya 8 pertandingan antara saat tim memainkan laga pertama dan kedua kalinya. Jadi, jika Inter menghadapi Genoa pada matchday 18, mereka tidak akan memainkannya lagi pada matchday 21.